Aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan oleh masyarakat. Sejumlah aktivis di Kota Malang melakukan aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan mengadu kepada patung pahlawan Hamid Rusdi. Sejumlah aktivis yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja melakukan aksi di Jalan Simpang Balapan dengan menyampaikan pernyataan sikap di depan patung pahlawan Hamid Rusdi. Massa menyampaikan pernyataan sikap penolakan undang-undang tersebut. Massa dengan tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden RI mencabut dan menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang Omnibus Law. Koordinator aksi Purnawan D. Negara mengatakan bahwa aksi ini selain menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, juga sebagai bentuk kritikan terhadap penanganan massa aksi yang dinilai terlalu berlebihan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan hal ini akan terjadi pelanggaran HAM. Ia juga meminta kepada aparat kepolisian agar dalam menangani massa aksi seharusnya memberikan perlindungan penyampaian pendapat berjalan lancar aman. Sementara terkait aksi yang dilakukan di depan patung pahlawan Hamid Rusdi, karena ini merupakan sebuah pengaduan kepada pahlawan agar nantinya bisa mendengarkan seruan dari masyarakat. Mengingat dari seruan yang telah disampaikan kepada anggota dewan maupun wali kota tidak mendapat tanggapan. Bahwa apa yang kami lakukan ini sebetulnya tidak terkait secara langsung dengan pihak yang pro dan kontra Undang-Undang Omnibus Law, begitu ya. Tapi kami mencermati bahwa dari undang-undang ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan di luar itu yang itu kemudian menimbulkan keprihatinan. Apa itu? Khususnya adalah menyangkut soal-soal penanganan terhadap para mereka-mereka yang menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu bisa secara tertulis, banyak metodenya, bisa menemui gedung dewan dan bisa juga lewat aksi demonstrasi. Itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, penanganan ini yang menjadi garis bawahnya, bahwa telah terjadi pendekatan security yang over begitu. Nah, ini kami mengkritisi. Jadi sebagai seorang akademisi, kami mengkritisi bahwa indikasi mengarah ya yang bisa berpotensi terhadap pelanggaran HAM oleh para aparat penegak hukum ini yang akan kami cegah dan kami sampaikan dan perlu kami suarakan. Sehingga kami berpesan bahwa kepada siapa saja, kepada polisi khususnya, bahwa terkait aksi-aksi menyampaikan pendapat, harusnya mereka beliau-beliau ini memberikan perlindungan, begitu. Harusnya memberikan perlindungan dan kemudian menjamin bahwa penyampaian pendapat itu bisa dilakukan secara aman, secara nyaman, dan juga tidak perlu ada pihak-pihak lain yang lebih polisi dari polisi, sehingga ini itu justru yang akan menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Simon Alfredo melaporkan. Operasi Zebra Semeru 2020 digelar sejak Senin kemarin. Ada 5 jenis pelanggaran yang menjadi prioritas sasaran penindakan dalam operasi yang akan berlangsung hingga 8 November ini. Tindakan petugas lebih pada preemptif dan preventif daripada tilang. Upaya preemptif sifatnya edukasi dan sosialisasi, dan preventif adalah pencegahan. Operasi Zebra Semeru di tengah pandemi COVID-19 dan libur panjang, polisi lebih fokus memberikan sosialisasi dan pendidikan soal lalu lintas kepada masyarakat. Pada operasi Zebra Semeru kali ini, polisi tidak akan melakukan razia secara berkerumun. Hal ini untuk menghindari penularan COVID-19. Dan tidak ada razia di titik tertentu seperti tahun sebelumnya karena dikhawatirkan ada kerumunan, tetapi sifatnya hunting. Adapun upaya preventif berupa edukasi, sosialisasi, himbauan, maupun teguran-teguran simpatik yang memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk pertama mematuhi aturan lalu lintas, serta mematuhi protokol kesehatan. Ketika menemukan warga atau masyarakat yang tidak menggunakan masker, tidak dilakukan penilangan, tetapi justru diberikan penyadaran dan diberikan masker. Dirlantas Polda Jatim mengatakan dalam praktiknya, operasi Zebra Semeru 2020 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini lebih pada preemptif dan preventif dengan tujuan menyadarkan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan COVID-19 karena keselamatan dalam berkendara adalah nomor 1. Dilakukannya operasi Zebra Semeru 2020 selama 2 pekan ini, Dirlantas Polda Jatim berharap angka kejadian kecelakaan di jalan raya dan tingkat kesadaran masyarakat meningkat
untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Kegiatan operasi zebra ini di dalam libur panjang ini kita tetap mengutamakan masalah pelayanan kepada masyarakat yang melaksanakan liburan. Ya, kita fokus ke situ, betul-betul anggota melayani masyarakat sepenuhnya. Jadi kita turun ke jalan bagaimana khususnya ini apalagi di kota wisata, mereka masyarakat ingin berlibur, jadi dibuat senyaman mungkin. Tapi memang kita tetap menghimbau dalam masa pandemi ini masyarakat ya untuk beraktivitas di ruang publik agar betul-betul dikurangi. Mungkin mereka berwisata dengan keluarga mungkin di hotel ya, di hotel saja, tidak usah melakukan kegiatan-kegiatan lain. Itu yang kita harapkan. Selama long weekend ini dalam pelaksanaan operasi zebra kita sudah perintahkan tidak ada penilangan sama sekali. Tapi dalam artian kita benar-benar saya mengharapkan betul untuk betul-betul menjaga keselamatan. Jadi kita tidak menilang, kita tidak akan memberikan tindakan tilang, tetapi kita akan memberikan banyak kegiatan preemptif dan preventif. Menghimbau, mengingatkan, istilahnya mengajak masyarakat betul-betul untuk bersadar dalam berlalu lintas. Yanto Yancung melaporkan. Akibat sepinya penumpang di dalam terminal, banyak mikrolet mangkal menunggu penumpang di pinggir jalan. Memasuki hari ketiga cuti bersama, jumlah penumpang semakin berkurang, baik untuk jurusan antar kota Malang maupun jurusan ke wilayah Kabupaten Malang. Beginilah pemandangan di Terminal Besar Mikrolet Arjosari, Kota Malang. Memasuki hari ketiga cuti bersama, jumlah penumpang semakin sepi di dalam terminal. Hal ini berdampak pada banyaknya sopir yang keluar terminal dalam kondisi kosong penumpang dan memilih untuk mencari penumpang di jalan. Angkutan umum jenis mikrolet dan lainnya masih beroperasi dengan normal setiap harinya, walaupun dengan keterbatasan penumpang, hanya jam beroperasi yang mulai berkurang tergantung pada kondisi di lapangan. Angkutan umum jenis mikrolet di Terminal Arjosari ini melayani trayek antar kota Malang maupun dari kota ke Kabupaten Malang. Menurut salah seorang sopir jurusan Arjosari, Gadang Waja, mengungkapkan masih ketergantungannya pendapatan dari penumpang anak sekolah sangat dirasakan dan berharap sekolah akan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di lokasi terlihat angkutan umum berbagai jenis mikrolet ini banyak mangkal dan menunggu penumpang di dalam terminal, dan sebagian lagi lebih memilih mencari penumpang di jalan dengan resiko menanggung pengeluaran biaya untuk BBM yang terkadang tidak kembali. Gimana Pak tuh penumpangnya saat ini Pak? Nggak ada penumpang sekarang kan. Nggak ada. Sepi tapi. Sudah sejak kapan? Kemarin hari Berapa bulan? Bukan kemarin kan sebelum libur cuti ya, masih ada. Itu masih ada. Masih ada Pak ya? Iya. Kalau sekarang sudah Sudah yes. ini kan mulai cuti itu mulai mulai tanggal 28 Pak ya? Iya, 28. Kemudian Maulid Nabi Pak ya? Ya, Nggak ada sama sekali Pak? yes. Berarti kalau kondisi sepi gini satu hari berapaan Pak? Berapa hari Pak? 2 hari itu kosong-kosong mas sepi ya mas. 2 hari sudah kosong. Iya, nggak ada orang. Berarti sampai jam berapa berarti ya operasional Pak? Jam 2, jam 3 tidak ada orang. Sudah ada orang. Tapi jumlah kendaraan banyak Pak ya? Sekarang? Kendaraan Ya. kadang-kadang itu 50. Bukan ini yang di terminal. Oh, banyak ya. Banyak ya Banyak, sekarang. ya. Tapi dari jumlahnya Pak, berkurang dibanding Iya, berkurang. Pak ya. Agak repot kayak gini Pak ya. Iya. Berarti Pak, para sopir itu masih sumbangan penumpang pelajar masih lumayan banyak Pak gitu ya? Iya, kalau ada belajar dengan Berapa persen Pak dari pelajar kira-kira Pak pendapatan? berapa? Dibanding penumpang umum sama penumpang pelajar? Ya, nggak tentu ya pelajar itu mas. Enggak, maksudnya berapa persen dari penumpang pelajar kalau kondisi normal Pak? Oh, kondisi normal lah. Ya? Ya 50% ya. Oh banyak berarti Pak ya? Banyak ya. Banyak Pak ya? Pak, harapan sebagai sopir gimana Pak harapannya Pak? Harapannya ya kalau bisa anak sekolah itu masuk lagi gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati penghujan, harga sayur mulai relatif stabil dan beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Diperkirakan, memasuki penghujan serta mendekati pergantian tahun, harga sayuran biasanya akan kembali naik. Menjelang pergantian musim dari kemarau ke penghujan, stok sayuran di pasar sayur Mantung Pujon masih terlihat melimpah.
Sejak pukul 6 pagi aktivitas transaksi jual beli sudah berlangsung dan sayuran siap dibawa ke beberapa pasar di Malang Raya. Masih cukup tersedianya pasokan sayur di tingkat petani, sementara permintaan masih belum ada peningkatan. Berdampak pada relatif stabilnya harga dan beberapa jenis sayuran malah mengalami kenaikan. Relatif stabilnya harga sayuran ini tidak serta-merta langsung menguntungkan para petani, karena harga sayuran masih belum dalam kondisi harga normal, sementara biaya yang dikeluarkan oleh petani terbilang besar, terutama untuk pupuk dan obat-obatan. Kenaikan harga yang belum signifikan tidak jarang mengakibatkan modal tidak kembali dan banyak petani menderita kerugian. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan, harga sayuran sebagian besar masih belum mengalami kenaikan karena dipengaruhi permintaan pasar dan diprediksi pada mendekati pergantian tahun, harga sayur kemungkinan besar akan ada kenaikan yang berarti. Menjelang penghujan ini, ketersediaan sayuran di beberapa kawasan penghasil sayuran, baik di Pujon, Batu maupun Karangploso, masih terlihat mencukupi, sehingga ketersediaan sayuran sampai beberapa bulan ke depan masih aman, kecuali terkendala faktor cuaca. Harganya agak stabil, karena apa? Ini orang pada belanja ke pasar Ya. sama berangkat, tapi efeknya di pasar permintaannya berkurang. Oh gitu, Yang Pak. jualan banyak, Ya. harganya dari kemarin kemungkinan besar ini Ya. agak naik sedikit. Apa-apa aja Pak yang rata-rata naik Pak? Apa aja? Komoditi apa? Rata-rata kentang, Ya. kubis naik Ya. melonjak. Oh kubis melonjak Pak, berapa sekarang Pak kubis? Per kilo? Sekarang 25 sampai 27 yang campuran. Terus yang lokal 2000. Oh 27.700 ya Pak ya? Oh ya agak lumayan berarti Pak ya? Iya. Pak, yang ke depan gimana? Ke depan kira-kira? Yang ke depan kemungkinan kalau prediksinya Ya. kalau ganti tahun ya, Ya, kemungkinan harga sayur-sayur mayur Ya. naik Tapi kan ya pasokan masih banyak Pak ya? Melimpah ya? banyak. Melimpah. Pak ini kan pergantian ke musim penghujan iya. Pak ya? Kayak apa nih Pak kok pergantiannya? Kayak ini Kan biasanya banyak yang iya, rusak. banyak Hah? yang dari ladang Ya. turun, permintaan kurang. Ya. Kemungkinan kalau bulan-bulan ini nggak bisa. Ya. Kalau sudah pergantian tahun, insya Allah Harga ya, bisa. stabil. Iwan Hikmawan melaporkan. Pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada semua sektor, tak terkecuali sektor industri kecil menengah. Namun, perlahan sektor IKM mulai bangkit. Di Kota Malang, salah satu industri pengrajin rotan sintetis yang sempat terkena dampak pandemi COVID-19 kini mulai bangkit. Bahkan, belakangan hasil produksinya sudah mulai banyak permintaan. Salah satu industri kecil menengah atau IKM yang sempat terdampak di awal pandemi COVID-19 dan kini perlahan mulai bangkit yakni industri rotan sintetis. Salah satu cara yang dilakukan untuk bertahan agar terus eksis di tengah wabah COVID-19 ini, yakni dengan cara memasarkan produknya melalui media sosial yang dinilai lebih efektif dan efisien. Hal ini yang membuat produknya belakangan banyak orderan. Meningkatkan permintaan rotan sintetis tersebut membuat sejumlah pekerja terlihat sibuk memproduksi pesanan dari pelanggannya. Berbagai macam inovasi produk seperti rak bunga, pot bunga, peralatan dapur hingga bunga hias diproduksi. Miss Rina Agustina, pemilik kerajinan rotan sintetis mengaku awal pandemi usahanya sangat terdampak. Bahkan penjualan sempat menurun drastis. Namun belakangan perlahan permintaan mulai kembali meningkat. Ini dikarenakan dirinya mulai rutin mempromosikan melalui media sosial. Selain itu dirinya juga memperkirakan kembali naiknya permintaan produk rotan sintetis miliknya di masa pandemi COVID-19. Karena sebagian besar ibu-ibu yang memiliki waktu luang saat work from home banyak memanfaatkan waktu untuk menghias rumah. Sementara untuk harga dari hasil produk rotan sintetis dijual dengan harga mulai dari Rp15.000 hingga Rp4,5 juta. Di tengah pandemi ini saya menjalankan usaha ini, kalau pemasarannya ya lewat online ya, dari Facebook maupun IG, dan yang kedua kita bikin produk baru yang sesuai dengan pandemi ini ya. Pandemi ini ibu-ibu kan suka di rumah ya, ibu pejabat atau gimana, jadi suka menghias rumahnya, jadi kita mendesain barang-barang produk kayak rak bunga dan sebagainya.
atau rak dapur untuk hiasan dapurnya. Kalau untuk pandemi, untuk rotan sintetis sih tidak ada masalah ya, paling turun kalau biasanya sih full ya untuk enggak pandemi, tapi untuk pandemi ini enggak sekitar 90%, hanya yang parcel-parcel buat di pinggir jalan aja, toko-toko yang enggak jalan, tapi kalau yang untuk lewat online semuanya tetap jalan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Muslimat NU kemarin menggelar kegiatan rapat kerja nasional dan musyawarah kerja nasional di salah satu resort di Kota Batu. Rakernas ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin secara virtual. Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin mengapresiasi peran Muslimat NU dalam mengiringi program-program yang dijalankan pemerintah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kamis siang membuka secara virtual rapat kerja nasional dan musyawarah kerja nasional Muslimat NU di Kota Batu. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengapresiasi peran Muslimat NU dalam mengiringi program-program yang dijalankan pemerintah, karena pemerintah membutuhkan mitra strategis dengan organisasi perempuan. Hal ini disampaikan Ma'ruf dalam sambutannya secara online di Rakernas dan Mukernas Muslimat NU 2020 Kamis siang kemarin. Selain itu, pemerintah telah menghadirkan sejumlah fasilitas agar bisa dimanfaatkan oleh organisasi perempuan, di antaranya fasilitas untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak hanya itu, bahkan pemerintah telah meningkatkan UMKM, juga memberi dukungan lebih besar untuk perkembangan ke depan. Untuk mengembangkan usaha syariah, Muslimat harus memanfaatkan perangkat yang telah ada untuk meningkatkan UMKM. Diharapkan agar Muslimat dapat berperan aktif menangkal radikalisme. Ia mengajak para tokoh muslimat untuk menyampaikan pesan yang menyejukkan kepada masyarakat, sebab muslimat telah banyak melakukan gerakan kepedulian sosial di tengah masyarakat, termasuk ketika pandemi COVID-19. Untuk itu, muslimat terus didorong menguatkan lembaga dan jejaringnya. Sementara Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa dalam agenda yang diselenggarakan di Kota Batu ini, Muslimat akan membahas sejumlah isu, di antaranya terkait dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di samping itu, Muslimat memiliki 143 panti asuhan dan sejumlah rumah sakit dan klinik, termasuk di dalamnya klinik hemodialisis. Muslimat juga memiliki induk operasi. Sekarang ini sudah sampai kepada acara puncak pembahasan dari berbagai rapat koordinasi dan diskusi secara virtual, apakah yang terkait dengan layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan sosial, karena di NU ini yang punya panti asuhan ya muslimat. Kita punya 143 panti asuhan. Kemudian kita punya rumah sakit dan klinik, termasuk di dalamnya adalah klinik hemodialisis. Kemudian kita punya induk koperasi. Di Indonesia ini 4 organisasi perempuan yang punya induk koperasi. Salah satunya adalah Muslimat NU. Kemudian ada Himpunan Da'iyah dan Majelis Salim, ini 56.900-an kelompok. Ini yang akan menjadi proses untuk membangun pencerahan kehidupan masyarakat, bagaimana kehidupan bermasyarakat berseiring dengan berbangsa dan bernegara. Ini harus dibangun dalam format harmonious partnership. Ada format di dalam bangunan kehidupan keumatan yang oleh NU didiseminasikan sedemikian rupa bahwa ada at-tasamuh, ada at-tawazun, ada at-tawasud. At-tawasud ada moderasi di dalamnya. At-tasamuh ada toleransi di dalamnya. At-tawazun ada keseimbangan di dalamnya. Al-adalah ada keadilan di dalamnya. Format inilah yang menjadi ruh dari berbagai kegiatan di Muslimat NU di lini apapun. Yanto Yancung melaporkan.